Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Ya, alhamdulillah ya. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah bisa bergabung di meeting Zoom untuk melakukan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, pemahaman, tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya selanjutnya kita akan tadarusan sekitar 1 menit ya. Untuk memimpin doa hari ini, ya silakan siapa yang memimpin doa? Baiklah, sebelum memulai, kita berdoa bersama. Doa mulai. Iya, terima kasih Aimil sudah memimpin doa. Selanjutnya kita buka surah Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 185 ya. Ya, 185. Oke. Bapak dulu Haji, habis itu kalian ikutin sama-sama ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 1 2 3. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. 1 2 3. Wa innama tuwaffawna فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 1 2 3. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا Ya, sadaqallahul azim. Ya, anak-anak semuanya, ya perhatikan. Ada yang masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Iya, ya. Ya, berani hidup, Ju? Iya. Baik, Anggi, di situ ada dijelaskan
pengertian saja'ah. Coba Anggi sebutkan apa itu saja'ah. Saja'ah adalah keberanian yang berdasarkan kebenaran, bukan dengan penuh pertimbangan. Iya, baik sekali. Jadi saja'ah itu adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharap ridha Allah. Iya. Baik, Anda semuanya, hari ini ya kita akan belajar materi pengurusan jenazah dengan submateri memandikan jenazah. Siapa di antara kalian yang pernah melihat dan menyaksikan atau pernah melakukan memandikan jenazah? Siapa yang pernah di sini? Saya pernah, Kak. Oke. Aja Emil ya. Ya, coba Emil sebutkan dengan apa Pak peralatan apa yang disiapkan untuk memandikan jenazah tersebut? Adanya, Kak, itu pertama ada tempat memandikan mayit, kedua ada ember, ada kayu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Oke, Fajar, silakan Fajar. Air mutlak, dan daun bidara. Daun bidara, baik ya. Baik, anak-anak semuanya. Adapun sub-sub materi kita hari ini adalah yang pertama adalah kewajiban umat Islam terhadap mayit. Kemudian yang kedua, ya, hukum mengurusi mayit. Kemudian yang ketiga, syarat jenazah yang dimandikan. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memandikan jenazah. Baik anak-anak semuanya. Kenapa materi ini sangat penting untuk kita pelajari dan sangat-sangat penting untuk kita pahami ya. Yang pertama adalah mengurus mayit adalah suatu kewajiban kita selaku sebagai muslim. Tentu dalam hal ini ya kita memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang orang yang meninggal ya. Kemudian ya. Yang kedua adalah ilmu ini tidak hanya berguna bagi kita ya. Tetapi lebih daripada itu, yakni berguna bagi orang lain. Suatu contoh ya, ketika orang-orang tersayang kita meninggal, ayah kita atau mak kita yang meninggal, siapa yang pertama atau berkewajiban merawat jenazah ayah mak kita itu? Siapa? Iya, yang tidak lain adalah kita sebagai anak kandungnya lah yang berkewajiban memandikan dan merawat orang tua kita untuk yang terakhir kalinya. Ya, jadi ya Bapak berharap tolong dipahami, dipelajari materi ini sungguh-sungguh ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semuanya ketika kalian terjun di masyarakat nanti. Ya. Berikut ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kalian semuanya bisa menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap mayit. Kemudian yang kedua adalah kalian semuanya bisa menyebutkan tata cara memandikan jenazah atau mayit. Kemudian yang ketiga adalah kalian semuanya bisa mengidentifikasi peralatan yang disiapkan untuk memandikan jenazah. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian metode ya, metode pada hari ini ya, metode pembelajaran kita hari ini yakni metode diskusi dan tanya jawab. Baik, anak-anak semuanya, Bapak akan putarkan video ya. Video
yakni video animasi berkenaan dengan memandikan mayit ya. Nanti silakan kalian tonton, simak dengan baik-baik. Jadi sebelumnya Bapak akan bagi kalian beberapa kelompok untuk kegiatan diskusi hari ini ya. Kelompok 1 yakni Jeprizal. Ada Jeprizal? Oke, Jeprizal. Kemudian kelompok 2 yakni si Anggi, ada Anggi? Oke, Anggi. Kelompok 3 si Aimil. Kemudian kelompok 4 adalah Sarmila. Ada Sarmila? Enggak ada. Oh, Sarmila enggak ada. Jadi Bapak ganti dengan si itu ya. Si siapa tuh? Suryadi ya. Kelompok 4 ya. Oke. Baik. Jadi ya tugas kelompok adalah yang pertama kalian mencermati, mengidentifikasi dan menganalisis video yang diputarkan. Oke, paham ya? Mencermati, mengidentifikasi dan menganalisis video yang diputarkan. Kemudian yang kedua adalah setiap kelompok ya menyiapkan satu pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab oleh kelompok lain. Paham ya kira-kira ya? Oke, siap. Oke, Bapak akan putarkan videonya. Jelas, nak semuanya? Jelas semuanya? Wow. Oke. Tolong disimak ya. Nah, perhatikan. Pak. Baik anak-anak ya semuanya. Tadi maaf ya, karena ada gangguan sedikit terputus. Jadi ya anak-anak semuanya, setelah kalian menyimak atau memperhatikan video tadi yang Bapak putarkan tadi, yakni animasi masalah pelaksanaan mandikan jenazah, ya. Kira-kira alat dan bahan apa yang harus disiapkan untuk memandikan jenazah ini? Coba dari kelompok 1, Bapak minta. Saya Bapak bisa menjawab. Oke, silakan si Jeb. Memakai pakaian pantas, Terus air dan kapas. Air dan kapas. Ya. Kemudian silakan dari kelompok 3 ada yang mau ditambahkan lagi? Saya, Pak. Siapa? Si Aimil. Silakan Aimil, kelompok 3. Tempat mandikan jenazah, gayu, ember, Iya. terbat, sabun, lampu dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Baik ya. Baik, sekarang Bapak buka sesi diskusi ya.
Silakan setiap kelompok bertanya kepada kelompok yang lain dan kelompok yang lain siap-siap untuk menjawab. Paham ya? Iya, ya, silakan. Ya, silakan kelompoknya yang bertanya. Kelompok saya, Pak. Oke. Kenalkan, nama saya Aimil dari kelompok 3. Iya. Saya bertanya kepada kelompok 1. Iya. Kalau seandainya memandikan jenazah dengan menggunakan tayamum, apakah sah dalam hukum Islam? Ya. Oke, silakan kelompok 1 jawab. Saya, Pak. Iya, silakan. Nama saya Miriana di kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Yakni jangan dimandikan dengan tayamum. Iya. Jawabannya Imam Nawawi dalam kitabnya makmumnya berpendapat boleh ditayamumkan sebagai dari kewajiban memandikan jenazah karena dalam keadaan darurat, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Iya, ini dalam keadaan darurat ya. Kemudian ada lagi yang itu bertanya dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Revi Agustina. Dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 4. Iya. Lanjut. Bagaimana dengan cara proses pemakaman mayat yang terinfeksi corona? Mereka tidak mandikan dan dikafani, langsung dibungkus dan dikuburkan. Oke, langsung dijawab. Kelompok berapa? Oke, kelompok siapa yang jawab? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan komentarnya. Ayo kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Anggerini dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, silakan Anggi. Jawabannya adalah menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, jumhur Malikiyah, selagi tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan, maka tidak wajib disolatkan. Karena syarat syahnya sholat harus dimandikan mayit. Dalam hal ini dinamakan taun. Iya. Yakni wabah penyakit, selagi wabah itu membahayakan orang hidup, maka mayit itu langsung dikuburkan. Dan mereka termasuk orang-orang yang mati syahid. Insya Allah surga tempatnya. Amin. Oke, yang lain ada lagi yang ditanyakan? Kelompok lain? Ya, baik ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ya Bapak akan sedikit menjelaskan materi hari ini ya. Tolong diperhatikan. Bapak akan share screen. Baik, jelas semuanya, Nak? Loading, Pak. Loading. Bentar ya.
Nampak nih, Nak? Nampak jelas, Pak. Pak. Oke, nih jelas sebenarnya nih. Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, yang pertama adalah ya kewajiban umat Islam terhadap mayit. Kita tahu bahwa ya kewajiban kita selaku orang hidup terhadap orang mati itu ada 4 kewajiban kita. Yang pertama adalah mandikan. Kemudian yang kedua adalah kafankan. Yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah iya, ada 4 kewajiban kita orang hidup terhadap orang mati. Kemudian hukum melaksanakan ya pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Ya, jadi artinya bagi orang Islam yang masih hidup, artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama tentunya jenazah itu orang Islam ya, bukan orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen boleh nggak dimandikan? Tidak. Iya, tidak ya. Ini tentunya orang Islam. Orang Islam di sini ya tidak memandang bulu, tidak memandang ras dan sebagainya, baik itu ras suku Batak, suku Bugis dan sebagainya. Jadi yang jelas kalau dia orang Islam tetap ada kewajiban kita untuk melakukan yang 4 tadi. Kemudian yang kedua adalah didapati tubuhnya walaupun sedikit ya. Jadi kalau kita jumpai mayit ya dalam keadaan tenggelam, jadi tubuhnya tinggal beberapa persen saja, yang jelas ada tubuh sedikit ya, jadi kita wajib untuk memandikan mayit. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bukan bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan sudah meninggal. Jadi di sini ya, kalau seandainya bayi itu lahir dalam keadaan meninggal ya, artinya udah meninggal di dalam perut atau rahim seorang ibu, ketika lahir ya, maka tidak kewajiban kita untuk melakukan memandikan jenazah. Tetapi kalau seandainya bayi itu hidup walaupun sedetik 2 detik ya, tetap ada kewajiban kita orang hidup ini untuk melakukan kewajiban yang 4 tadi. Kemudian yang terakhir adalah bukan mati syahid ya. Mati syahid di sini adalah yang pertama, mati syahid membela agama Allah, berperang melawan kalau di zaman Rasulullah itu kan berperang melawan kafir Quraisy ya. Ini ya tidak ada kewajiban kita untuk memandikan jenazah. Jadi termasuk badannya, kemudian pakaian yang berlumuran darah itu ya, langsung dikuburkan. Artinya tidak ada kewajiban kita untuk memandikan jenazah tersebut. Oke, lanjut. Syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama tentunya orang muslim berakal dan baligh ya. Berakal ya, berakal, bukan orang gila. Kemudian baligh artinya orang yang sudah dewasa ya. Kemudian berniat untuk memandikan jenazah. Jadi sebelum jenazah ini kita mandikan ya, artinya
orang yang memandikan jenazah itu wajib berniat dulu. Kemudian yang ketiga adalah jujur dan soleh. Kemudian yang keempat, dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan jenazah. Nah, di sini ya, amanah ini sangat diperlukan sekali dalam memandikan jenazah. Karena apa? Walaupun dia tahu hukum memandikan jenazah, tetapi kalau tidak amanah, amanah ini menyangkut masalah ya aib seorang mayit. Ya, jadi kalau kita memandikan mayit, seluruh aib yang ada di jenazah itu tidak boleh kita ungkapkan, tidak boleh kita ceritakan dengan orang lain. Maka inilah perlunya amanah terhadap orang yang memandikan. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW sini ya tentang memandikan jenazah. Coba si itu baca, si Fajar, coba dibaca ini. Fajar Rifki, coba dibaca. Ada Fajar Rifki? Enggak ada. Coba si itu, si Anggi coba baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Iya. Lanjut. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya. Iya. Hadis riwayat Ahmad. Iya, baik, terima kasih Nak Anggi. Jadi ya di sini sangat jelas sekali dalam hadis Rasulullah SAW ini ya. Jadi orang yang memandikan jenazah itu memang harus yang beramanah ya. Jadi amanah ini sangat penting sekali. Karena berhubungan dengan aib seorang mayat tersebut. Lanjut. Ya, orang yang memandikan jenazah. Yang pertama jika mayat laki-laki. Ya, satu adalah orang yang diwasiatkan. Jadi di sini ya, yang wajib memandikan jenazah yang laki-laki, yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Jadi ya, contoh seperti ini. Fajar dengan si Suryadi. Jadi Fajar berwasiat dengan Suryadi. Suryadi, nanti kalau seandainya saya mati, ya, jadi nanti yang memandikan saya adalah si Suryadi ya. Nah, jadi ini wajib dilakukan oleh si Suryadi karena udah diwasiatkan. Kemudian yang kedua adalah bapak, ya, bapak kita kalau masih hidup. Kemudian kakek. Kemudian keluarga laki-laki terdekat. Ini artinya saudara kandung kita. Kemudian lanjut mahramnya atau istri. Kalau udah beristri ya. Jadi yang ketiga ini adalah mahramnya. Kemudian yang lanjutnya, jika mayat perempuan ya, yang pertama adalah ibunya ya, ibunya atau neneknya kalau masih hidup. Kemudian yang kedua adalah keluarga terdekat dari pihak perempuan. Dalam hal ini saudara kandung ya. Saudara kandung bisa, kemudian sepupu bisa, sampai ke atasnya itu. Kemudian lanjut yang ketiga mahramnya.
Mahramnya di sini ya suaminya boleh untuk memandikan mayat perempuan. Kemudian ini tadi ya peralatan yang digunakan untuk memandikan mayit. Yang pertama ya tempat untuk memandikan mayit. Ya, ini yang paling utama sekali ini. Jadi sebelum kita memandikan jenazah ya, kita harus menyiapkan tempat mayit untuk memandikan. Kemudian ember dan gayung ya. Kemudian yang ketiga adalah air mutlak ya. Air mutlak di sini adalah orang yang suci dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada bermasalah nih. Nampak ini nak semuanya? Nampak. Iya. Selanjutnya kapas ya. Kemudian ketembat. Apa fungsi ketembat ini? Ada yang tahu fungsi ketembat nih? Nggak tahu. Ketempat ini fungsinya ya untuk apa namanya membersihkan kotoran-kotoran yang sulit dibersihkan seperti di telinga, kemudian di hidung. Nah, itu kan sulit dibersihkan. Dengan adanya ketempat ya segala sesuatunya cepat dibersihkan. Kemudian kapur barus ya. Kapur barus ini. Kemudian lanjut daun bidara atau jeruk perut. Daun bidara ini fungsinya adalah untuk selain untuk mengharumkan mayit ya. Dia juga untuk apa namanya membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada atau yang melekat pada mayit. Kemudian kain penutup ya. Tadi enggak termasuk kalian tadi. Ya, kain penutup. Kain penutup ini sangat penting sekali ya untuk menutupi seluruh badan mayit. Jadi pas ketika memandikan mayit ya, hendaknya mayit itu dalam keadaan tertutup auratnya, tidak boleh terbuka. Kemudian handuk. Apa fungsi handuk di sini? Handuk. Ada yang tahu fungsinya? Iya. Iya, untuk mengeringkan si mayit. Lanjut sabun atau sampo. Kemudian gunting. Nah, di sini gunting fungsinya adalah ketika kita menemukan jenazah yang sulit dibuka bajunya, ya, jadi mau tidak mau harus kita pakai gunting. Ya, seperti itu. Kemudian memakai pakaian yang sesuai. Ada yang tahu celemek? Apa fungsi celemek di sini? Ya, celemek ini kayak apa namanya alas baju ya, kayak mau masak itu. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah ketika ada kotoran dari mayit yang tidak sengaja ya, maka kita kalau pakai baju ini otomatis terlindungi. Kemudian jangan lupa pakai sarung tangan ya. Kemudian yang terakhir adalah jenazah yang mau dimandikan. Nah, ini tadi ya. Ini tempat untuk mandikan jenazah. Kemudian ini ada tempayan atau gayung, ember. Kemudian ketembat ya, kemudian daun bidara, gunting. Nah, ini celemek ini tadi nak. Ya, celemek. Itu contoh celemek. Oke, ya. Oke, tadi tata cara mandikan mayat sudah dijelaskan tadi ya di video tadi. Oke.
Baik anak-anak semuanya ya. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi ya, ada yang ingin ditanyakan, yang kurang paham silakan bertanya. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh suami memandikan istri yang sudah diceraikannya? Apakah boleh seorang suami mandikan jenazah istri yang pernah diceraikan? Ya, ya baik. Ada yang bisa jawab sini? Yang bisa bantu Bapak jawab? Iya, ya. Kalau seandainya udah bercerai, ya, udah bercerai, artinya ia tidak lagi satu mahram. Kalau mahram itu masih dalam satu ikatan. Jadi kalau seandainya sudah bercerai, ya, tidak ada lagi hubungan antara suami istri, maka ia tidak boleh lagi untuk memandikan mayit. Oke, seperti itu jawaban Bapak. Yang lain tidak ada lagi? Tidak, Pak. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, baik, siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan si Anggi. Saya, Pak. Kewajiban Islam ada 4. Yang pertama, memakan. Yang kedua, mengapankan. Yang ketiga, mengingatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Iya. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan lagi yang saya, Pak. Ya, silakan si Dedi. Syarat memandikan jenazah. Iya, syarat memandikan jenazah. Pertama, orang Islam didapati tugas walaupun sedikit. Iya. Keguguran. Lanjut. Dan lahir sudah meninggal bukan. Kemudian yang terakhir adalah mati Syahid. Mati syahid. Iya, mati syahid. Baik ya. Hari ini ya alhamdulillah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak cukup rasa sekian ya. Jadi apa namanya, untuk tugas kalian semuanya untuk minggu depan, yang pertama adalah ya kalian harus menghafal Quran surah Ali Imran ayat 185. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah insya Allah nanti minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Nanti ya, dan ini merupakan real nanti ya. Jadi pas insya Allah nanti Bapak balik ya ke pulau, nanti pas ke pertemuan berikutnya kita mengadakan apa namanya praktek langsung untuk minggu depan. Ini langsung ya, bukan bohong-bohongan ya, langsung ini. Ya, jadi apa namanya, video tadi tolong dipelajari lagi. Jadi nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke aja. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah kalian menghafal Quran surah Ali Imran ayat 185. Kemudian yang kedua adalah kalian secara berkelompok untuk mempraktekkan memandikan jenazah. Baik, anak-anak Bapak semuanya, terima kasih banyak ya atas waktu yang telah meluangkan waktu untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bapak akhiri ya pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.